Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ketemu sama saya Ujang Kaset dan Bu Haji. Jadi di video yang sekarang lanjutin yang kemarin. Kalau kemarin kita ngebahas tentang bagaimana kewajiban seorang suami. Sekarang kita akan balikin. Sekarang kita akan lanjutin dengan kewajiban seorang istri. Jadi gimana Bu Haji? Gimana Bu Haji? Iya gimana lah, harus dijelasin. Jadi kemarin insya Allah paham ya kewajiban suami kepada istrinya. Nah sekarang istri kepada suami. Yang pertama, jadi ada 4 kewajiban istri terhadap suami, gitu ya. Yang pertama, kewajiban yang pertama adalah istri itu wajib taat kepada suaminya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, karena tadi kenapa dikaitkan dengan ayat tadi ya, bahwa laki-laki itu pemimpin buat perempuan, karena memang keluarga itu replika masyarakat gitu ya, yang kecil. Jadi perempuan itu kewajibannya adalah taat kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga gitu. Itu kewajiban yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa istri nggak usah taat kepada suami, nah kita mah ikut kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang kedua kewajiban seorang istri kepada suami itu adalah melayani suaminya. Jadi melayani suaminya ketika suami menginginkan apa saja bentuk pelayanan gitu ya, baik misalnya di luar atau di dalam kamar gitu. Bagi seorang istri adalah wajib untuk melayaninya gitu ya. Itu juga bisa dilihatlah penjelasannya di dalam masih di dalam surat An-Nisa, dan juga sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu tidak mau memenuhi ajakannya, kemudian ia marah, maka seorang istri itu akan dilaknat sampai di pagi harinya. Nah, dari mana yang menunjukkan kewajibannya itu istri harus wajib melayani suaminya? Dengan kalimat di akhir itu tadi ada perintah, kemudian di hadis itu ada kalimat wanita itu dilaknat sampai di pagi hari. Jadi ketika suaminya minta pelayanan, kemudian istrinya karena marah tidak mau melayani, maka sampai di pagi hari kemudian dia akan dilaknat gitu ya. Itu kewajiban yang kedua. Sekarang yang ketiga itu kewajiban apa lagi? Yaitu seorang istri wajib untuk tidak menerima tamu yang datang ke rumah yang tidak disukai oleh suaminya gitu ya, kecuali dengan izin suami. Jadi menerima tamu terutama tamu lawan jenis, misalnya tamunya laki-laki gitu ya. Nah, si istri wajib hukumnya untuk tidak menerima tamu itu kalau suaminya tidak mengizinkan. Berarti kecuali mahram boleh ya? Iya, kalau misalnya bapaknya gitu ya, itu boleh gitu. Ini yang di luar jenis itu yang bukan mahram gitu ya. Jadi siapa aja gitu ya yang masuk ke dalam rumah gitu ya, itu harus seizin dari suaminya. Maka seorang istri itu wajib untuk tidak menerima tamu kecuali izin suami gitu. Kalau di dalam Islam, ketika seorang perempuan di dalam rumah itu adalah rumah dari suaminya, maka apapun yang dilakukan itu harus seizin suaminya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wanita-wanita yang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, maksudnya suaminya keluar rumah gitu, kerja misalnya gitu, dia harus menjaga selain dari anaknya juga harta yang ditinggalkan oleh suaminya gitu. Jadi tidak boleh juga menerima sembarangan tamu, apalagi lawan jenis. Apalagi misalnya walaupun suami tidak mengungkapkan, tapi suami tidak suka ketika kedatangan tamu siapa yang tidak disukai, maka bagi perempuan wajib untuk tidak menerima tamu gitu ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat.
Nah, keempat itu adalah wajib bagi seorang istri ketika keluar rumah gitu, itu harus ada izin suami gitu ya. Secara umum sebetulnya perempuan keluar rumah itu kan selain izin nih, misalnya diizinkan oleh suami untuk keluar rumah. Nah, tapi seorang perempuan itu ketika keluar rumah itu ada kewajiban menutup aurat gitu kan. Kemudian tidak tabaruj, kemudian tidak campur baur dengan laki-laki gitu ya. Plus tadi tuh yang paling utamanya adalah harus ada izin dari suami. Nah, apa aja yang harus izin suami ketika keluar rumah itu? Apa aja? Berarti hampir semua hal ya? Termasuk ketika si istri mau nuntut ilmu nih, misalnya mau ngaji gitu ya, mau datang pengajian nih. Walaupun itu kan menuntut ilmu itu kan kewajiban dari Allah ya. Nah, itu si istri tetap harus minta izin dari suaminya. Maka dia boleh keluar rumah kalau sudah mendapatkan izin. Nah, kalau sudah boleh, tadi kewajiban yang lainnya harus dipenuhi. Nutup auratnya, tidak tabarruj, tidak campur baur. Nah, itu harus diikuti. Jadi sebenarnya kalau berbicara kewajiban sih seharusnya ya nggak banyak, nggak ngerasa bahwa perempuan teh mau terbebani. Hanya masalahnya dari 4 kewajiban, kemarin juga 4 kan laki-laki ya, itu ketika tidak dipahami maka bakal jadi huru-hara tuh di keluarga. Jadi gitu. permasalahan. Misalnya gini, banyak sekarang itu di rumah tangga ketika suaminya keluar pergi kantor misalnya ya, atau kerja atau apapun gitu ya, si istrinya juga ngeluyur deh keluar bahkan tanpa izin suami. Bahkan suaminya nggak tahu sama sekali ketika istrinya keluar rumah. Sebab apa? Nanti ketika dia suaminya pulang ke rumah lagi, istrinya kan udah ada gitu. Nah tapi kan ketika kita itu seorang muslim, nggak bisa, bukan ketaatan ke suami itu karena sebagai manusia, tapi ketaatannya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, jadi kesimpulannya kan sekarang udah kesimpulan ya, karena kewajibannya udah dua-duanya. Jadi kemarin itu kewajiban suami itu adalah hak istri, kewajiban istri hak suami gitu ya. Sehingga kalau dua-duanya paham antara kewajiban dan haknya, terjadilah tuh kehubungan rumah tangga. Di dalam kehidupan rumah tangga itu suami istri itu bagikan sahabat ya gitu kan. Jadi istri tidak merasa beban kalau keluar rumah harus izin, mau apa-apa harus izin gitu ya. Terus termasuk juga istri si suami juga tidak akan membebani. Misalnya nih suaminya belum memberi nafkah, terus maksa makannya kudu yang enak, nah gitu ya, kudu selalu dengan rendang, padahal si suaminya itu nggak pernah memberikan nafkah. Jadi kalau tahu masing kewajiban, tinggal gini kata suami istrinya itu begitu, pengen rendang, sok atuh mana gitu. Atau misalnya pengen baju yang bagus, mana atuh acisna. Nah, tinggal gitu. Jadi obrolannya juga udah komunikasinya ya tadi standarnya itu antara kewajiban dan hak, kewajiban dan hak. Jadi bagikan sahabat. Jadi apa aja tinggal diomongin karena ini sahabatnya, suami itu sahabat istrinya, istri sahabat dari suaminya gitu. Jadi tercapailah tuh tujuan pernikahan, sakinah mawadah warohmah teh. Gitu Aa. Beres berarti ya. Yang pertama taat sama suami. Wajib taat. Yang kedua, sambil dicek nih. Yang kedua, wajib menolak tamu yang tidak atas izin suami. Jadi harus berdasarkan izin dari suami. Iya. Ketiga, yang ketiga wajib melayani suami. Yang keempat itu adalah izin keluar rumah. Itu. Jadi sebenarnya kalau disimpulin sih nggak berat-berat banget ya. Enggak. Ini semua terkait komunikasi aja. Makanya dasarnya berkeluarga itu tetap kudu dasarnya teh iman. Iman terhadap seluruh ketentuan dari Allah. Jadi nggak ada yang berat gitu. Hanya ketika kita tidak paham jadi berat. Makanya kan aneh kok banyak yang perceraian meningkat kayak gitulah. Oke, sekian aja dari kita. Ini videonya udah lengkap. Yang kemarin ditonton, lanjutin yang ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya Ujang Kasep dan saya Bu Haji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.